Dunia kesehatan terus bergerak, mencari, dan menemukan. Setiap hari, para ilmuwan dan tenaga medis di seluruh dunia berjuang untuk memahami misteri tubuh manusia, mengembangkan penemuan baru, dan memperbaiki cara kita merawat pasien. Inovasi tak pernah berhenti, dan setiap langkah kecil membawa harapan baru. Hari ini, kita berada di ambang revolusi medis, transformasi fundamental dalam memahami tubuh, mendiagnosis, dan mengobati penyakit. Perubahan ini bukan sekadar kemajuan teknologi, tapi juga perubahan cara berpikir dan bertindak dalam dunia kesehatan. Revolusi ini menjanjikan penyembuhan yang lebih personal, efektif, dan cepat. Setiap pasien akan mendapatkan perawatan yang disesuaikan dengan kebutuhan unik mereka, sehingga hasil pengobatan menjadi lebih optimal. Sebuah fajar baru membawa harapan bagi jutaan orang, termasuk di Indonesia. Cahaya inovasi mulai menerangi jalan menuju masa depan yang lebih sehat dan sejahtera. Perubahan ini didorong oleh inovasi teknologi yang luar biasa. Mulai dari alat diagnostik canggih hingga prosedur bedah robotik, teknologi telah menjadi mitra utama dalam upaya penyembuhan. Bayangkan masa depan di mana penyakit kronis bisa dikelola, bahkan disembuhkan. Pasien yang dulu kehilangan harapan, kini bisa kembali tersenyum dan menjalani hidup dengan kualitas yang lebih baik. Teknologi seperti terapi sel punca, kecerdasan buatan, dan analisis data besar membuka peluang baru yang sebelumnya tak terbayangkan. Digitalisasi data kesehatan mengubah lanskap medis secara dramatis. Informasi pasien kini dapat diakses dengan cepat dan akurat, mempercepat proses diagnosis dan pengobatan. Di Indonesia, kita mulai menjadi pemain aktif, bukan sekadar penonton. Rumah sakit dan pusat riset kita mulai mengadopsi teknologi terbaru, berkolaborasi dengan dunia internasional. Ilmuwan, dokter, dan pembuat kebijakan bekerja sama mengadopsi teknologi mutakhir demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Mereka membangun ekosistem inovasi yang mendukung kemajuan berkelanjutan. Perjalanan ini menuntut kolaborasi dan visi jauh ke depan. Setiap pihak, dari pemerintah hingga masyarakat, harus bersinergi untuk mewujudkan perubahan nyata. Revolusi medis bukan hanya urusan para ahli, ini tentang masa depan kesehatan kita semua. Setiap individu berperan penting dalam menciptakan sistem kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan memahami perubahan ini, kita bisa berpartisipasi dan memastikan revolusi berjalan ke arah yang benar. Edukasi dan keterlibatan masyarakat menjadi kunci keberhasilan transformasi ini. Mari kita telusuri bersama, babak demi babak, revolusi besar yang membentuk masa depan kesehatan Indonesia. Setiap inovasi adalah langkah menuju negeri yang lebih sehat dan kuat. Inilah awal dari perubahan besar yang akan menyentuh setiap lapisan masyarakat. Bersama, kita song-song fajar baru untuk kesehatan Indonesia yang lebih baik. Salah satu pilar revolusi medis modern adalah terapi sel punca. Sel master yang memiliki kemampuan luar biasa untuk memperbaiki, meregenerasi, bahkan menggantikan jaringan tubuh yang rusak. Sel punca ini bekerja seperti tukang reparasi alami, yang dapat berubah menjadi berbagai jenis sel sesuai kebutuhan tubuh. Terapi ini tidak hanya mengobati gejala, tetapi juga menargetkan akar penyebab penyakit. Dengan demikian, pasien memiliki peluang lebih besar untuk sembuh total dan mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik. Di Indonesia, perusahaan seperti Daewoo Biologics menjadi pelopor dalam pengembangan terapi sel punca berstandar global, menghadirkan inovasi yang sebelumnya hanya bisa diakses di luar negeri. Mereka menghadirkan terapi sel NK untuk membantu sistem imun melawan kanker, serta sekretome yang berperan penting dalam mempercepat regenerasi jaringan dan pemulihan pasca cedera. Bayangkan pasien dengan kerusakan sendi lutut parah, yang sebelumnya harus menjalani operasi besar, kini bisa pulih dan kembali beraktivitas tanpa prosedur invasif. Ada dua jenis terapi utama, autologous, yaitu menggunakan sel punca dari tubuh pasien sendiri, dan allogeneic, yang berasal dari donor sehat, biasanya dari tali pusat bayi yang baru lahir. Kedua metode ini menawarkan solusi yang aman dan efektif. Portofolio terapi sel punca kini semakin luas, membuka peluang pengobatan untuk berbagai bidang seperti ortopedi, neurologi, hingga dermatologi, bahkan penyakit autoimun. Potensi terapi sel punca sangat besar, memberikan harapan baru bagi penderita penyakit degeneratif, cedera berat, hingga kanker yang sulit diobati dengan metode konvensional. Ini adalah babak baru dalam dunia kedokteran regeneratif, di mana kekuatan alami tubuh dimanfaatkan secara maksimal untuk proses penyembuhan yang lebih efektif dan minim risiko.
Kini, tubuh manusia dipandang sebagai sumber kekuatan penyembuhan luar biasa, membuka harapan baru bagi masa depan kesehatan yang lebih baik. Revolusi medis juga didorong oleh inovasi perangkat medis yang menghadirkan presisi dan efisiensi. Sel unit dari CG Bio Indonesia misalnya, memproses sel punca dari jaringan lemak pasien hanya dalam 45 menit. Sistem tertutup dan steril mengurangi risiko kontaminasi, memastikan keamanan dan kualitas terapi. Otomatisasi menghilangkan kesalahan manusia dan membuat teknologi canggih lebih mudah diakses dokter. Dengan pelatihan singkat, dokter dapat mengoperasikan mesin ini dan memperluas akses terapi regeneratif. Ini adalah demokratisasi teknologi medis, dari laboratorium ke klinik di seluruh negeri. Prosedur lebih cepat berarti lebih banyak pasien bisa dilayani, biaya bisa ditekan, dan akses diperluas. Kolaborasi mesin dan biologi menjadi kekuatan utama revolusi medis modern. Mesin memberi presisi, sel punca memberi penyembuhan. Inilah masa depan pengobatan yang lebih aman dan efektif. Pilar ketiga revolusi medis adalah digitalisasi. Mengubah data kesehatan menjadi digital, aman, dan mudah diakses. Transformasi ini tidak hanya memudahkan proses administrasi, tapi juga menghubungkan berbagai titik pelayanan kesehatan, dari rumah sakit besar hingga klinik kecil di pelosok negeri. Catatan medis digital memudahkan dokter memahami riwayat pasien secara lengkap, dimanapun mereka berada. Dengan satu klik, dokter bisa melihat seluruh perjalanan kesehatan pasien, sehingga pengambilan keputusan medis menjadi lebih cepat dan tepat. Pasien dari daerah terpencil kini bisa dirujuk tanpa membawa tumpukan berkas. Cukup dengan data digital, proses rujukan menjadi lebih efisien dan minim risiko kehilangan informasi penting. Dokter di kota besar bisa langsung mengakses data mereka, memastikan kesinambungan perawatan tanpa hambatan jarak atau waktu. Digitalisasi menghemat waktu, mencegah tes berulang, dan mengurangi risiko kesalahan diagnosis. Kolaborasi antar tenaga medis pun menjadi lebih mudah karena data dapat dibagikan secara real-time. Infrastruktur digital yang kuat, didukung pemerintah, menjadi kunci pelayanan kesehatan efisien. Investasi pada keamanan data dan jaringan digital memastikan privasi pasien tetap terjaga. Telemedicine dan pertukaran data medis kini makin mudah dan aman. Konsultasi jarak jauh dapat dilakukan tanpa hambatan, memperluas akses layanan kesehatan ke seluruh penjuru negeri. Big Data dan AI membantu menganalisis jutaan data kesehatan untuk prediksi penyakit dan pengobatan efektif. Dengan analisis canggih, tren kesehatan masyarakat dapat dipantau dan diantisipasi lebih dini. AI juga membantu dokter membaca gambar medis dengan lebih akurat, mempercepat deteksi penyakit dan meningkatkan kualitas diagnosis. Digitalisasi bukan sekadar efisiensi administrasi, tapi membuka wawasan baru untuk kesehatan masyarakat. Inovasi digital mendorong kolaborasi lintas sektor demi solusi kesehatan yang lebih baik. Inilah fondasi pelayanan kesehatan masa depan yang terintegrasi dan berkelanjutan, memastikan setiap individu mendapatkan layanan terbaik di era digital. Teknologi medis butuh regulasi jelas agar aman dan bermanfaat. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan pedoman resmi terapi sel punca untuk ortopedi dan traumatologi. Regulasi ini memberi kepastian hukum bagi rumah sakit dan dokter, mendorong investasi dan pengembangan. Standar pelayanan, kualifikasi tenaga medis, dan protokol keamanan kini diatur jelas. Pemerintah juga mendorong kolaborasi antara swasta, akademisi, dan peneliti untuk membangun ekosistem inovasi. Regulasi yang adaptif memastikan inovasi berjalan aman dan bermanfaat. Dengan dukungan regulasi kuat, inovator lebih percaya diri, dan masyarakat lebih terlindungi. Inilah fondasi penting bagi kemajuan kedokteran regeneratif di Indonesia. Revolusi medis butuh SDM unggul. Disinilah peran pendidikan dan riset sangat penting. Investasi di universitas dan laboratorium membangun kemandirian bangsa di bidang kesehatan. Kolaborasi industri dan akademisi mempercepat inovasi, seperti yang dilakukan Daewoo di Indonesia. Pusat riset di UI dan ITB menjadi fondasi pengembangan teknologi medis lokal. Komunikasi sains yang baik penting untuk melawan misinformasi di masyarakat. Perguruan tinggi harus jadi sumber informasi terpercaya. Investasi berkelanjutan di riset dan talenta muda menanam benih inovasi masa depan. Dari laboratorium inilah solusi kesehatan inovatif karya anak bangsa akan lahir.
Inovasi medis harus diimbangi standar keamanan ketat. Kepercayaan pasien adalah segalanya. Setiap teknologi baru, seperti terapi sel punca, wajib melewati pengujian dan validasi internasional. Proses produksi dan seleksi donor mengikuti standar FDA dan ESCT. Standar global menjamin keamanan, efektivitas, dan kualitas terapi. Kontrol kualitas ketat membangun kepercayaan pasien dan dokter. Standar keamanan adalah bentuk tanggung jawab kepada pasien dan profesi medis. Satu kegagalan bisa merusak kepercayaan publik bertahun-tahun. Komitmen pada standar global adalah investasi terpenting untuk masa depan kedokteran regeneratif. Inilah pondasi kokoh revolusi medis Indonesia. Revolusi medis harus memberi manfaat nyata bagi pasien, dokter, dan masyarakat. Pasien osteoartritis kini punya harapan pulih tanpa operasi besar. Luka diabetes bisa sembuh tanpa amputasi. Dokter mendapat alat baru yang lebih presisi, digitalisasi mengurangi beban administrasi. Sistem kesehatan jadi lebih efisien, biaya nasional bisa ditekan, dan akses layanan makin luas. Keberhasilan revolusi medis meningkatkan posisi Indonesia di dunia, menarik investasi dan talenta. Indonesia bisa jadi pusat inovasi medis, bukan sekadar pasar. Manfaat revolusi ini menyentuh setiap individu dan struktur masyarakat. Masa depan kesehatan yang lebih baik, kini dalam genggaman kita semua. Potensi revolusi medis sangat besar, tapi tantangan juga nyata. Biaya tinggi dan pemerataan akses jadi isu utama. Teknologi harus bisa dinikmati semua, bukan segelintir orang. Indonesia yang luas butuh infrastruktur dan distribusi tenaga medis yang merata. Perubahan pola pikir juga penting. Kita harus terbuka, terus belajar, dan melawan misinformasi. Literasi kesehatan masyarakat jadi kunci sukses revolusi ini. Revolusi medis adalah perjalanan kolektif, bukan tugas satu pihak. Dengan harapan dan kesadaran tantangan, kita bisa menavigasi masa depan kesehatan bersama, menuju Indonesia yang lebih sehat, kuat, dan berdaya.